Baiklah pemirsa, Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23 Juli kemarin menjadi momen penting untuk mengulas kembali bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengetahui kondisi terkini anak-anak di Sumsel, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menjamin hak dan perlindungan mereka, kita telah terhubung bersama Bapak Abdul Latif Mahfuz selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Sumatera Selatan. Assalamualaikum Pak Latif, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Desi. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama PAL TV hari ini. Baik Pak, untuk mengawali perbincangan kita siang hari ini, pada momen peringatan Hari Anak kemarin, kita ingin tahu Pak, seperti apa kondisi anak-anak di Sumatera Selatan saat ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Desi. Kami juga sudah mengikuti rilis laporan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana datanya menunjukkan ada peningkatan terkait dengan kekerasan terhadap anak, ada sekitar 250-an. Itu baru satu dinas ya. Belum kalau kita buka data dari kepolisian misalnya. Kami sangat meyakini khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini ya seperti fenomena gunung es ya, kekerasan terhadap anak, kemudian kejahatan terhadap anak itu masih tinggi angkanya, masih sering terjadi. Ini juga ya menjadi keprihatinan kita. Itu dulu mungkin Mbak Desi. Seperti yang Bapak katakan tadi, berarti ada 250-an kasus anak menjadi kekerasan. Masih maraknya terjadi kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Sumatera Selatan ini ya Pak? Ya, Pak, jadi begini Mbak Desi. Pertama, kalau bicara skup Provinsi Sumatera Selatan, kalau perhatian dari pemerintah ya dengan Pemprov membentuk KPAD itu sebuah kebijakan yang luar biasa, keberanian, karena memang secara amanah undang-undang sendiri dibentuknya KPAD itu option ya kalau memang merasa dibutuhkan. Artinya secara skup Provinsi Sumatera Selatan dalam kebijakan Pak Gubernur Herman Deru kita dirasa dibutuhkan. Nah, ini juga satu bentuk apresiasi karena secara kelembagaan kita dibentuk. Kemudian bagaimana mengefektifkan lembaga-lembaga terkait untuk menjaga dan mengamankan tumbuh kembang anak-anak khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Data tadi sudah ada yang merilis termasuk tinggi ya, tidak bisa dikesampingkan. Ada juga saya baca memang yang paling dominan kalau menurut versinya Dinas DP3A Provinsi itu kekerasan seksual ya, asusila. Tapi kami juga di KPAD mendapatkan fakta laporan banyak juga persoalan terutama konflik keluarga, konflik suami dan istri yang ini berimplikasi kepada anak-anak. Ini juga mungkin banyak temuan lah terkait dengan laporan-laporan kasus yang masuk di KPAD Provinsi Sumatera Selatan. Pak, sudah banyak kan kasus anak yang menimpa anak di Sumatera Selatan. Faktor apa saja Pak yang paling banyak menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Sumatera Selatan ini Pak? Ya, banyak evaluasi ya. Kami juga banyak memberikan catatan. Pertama, ada juga dari perkembangan media sosial. Kita tidak bisa membatasi. Di satu sisi ini sudah hal yang tidak bisa direm lagi. Perkembangan media sosial, IG, Facebook dan segala macam, ada di TikTok juga. Ini juga kadang-kadang ada fakta bagaimana terjadinya tawuran, koordinasinya bisa melalui WA. Kemudian konflik keluarga, persoalan di internal keluarga juga itu jadi catatan kita ya. Parenting, nah yang terbaru kemarin sempat viral juga anak yang dirantai di Banyuasin itu juga bentuk kesalahan dalam parenting orang tua. Jadi banyak sekali ininya. Persoalan belum narkoba ya. Kalau persoalan narkoba itu kompleks juga itu. Ada kaitan dengan persoalan ekonomi, ada persoalan pergaulan, ya, lingkungan. Nah, ini banyak sekali ininya, Bang. Berarti tadi ada jenis kekerasan anak, tawuran, dan lain sebagainya. Ada asusila juga, Pak. Pendampingan seperti apa, Pak, yang diberikan oleh KPAD terhadap anak-anak korban kekerasan ini, Pak? Ya, kita
Pertama, kita sering sekali menerima laporan itu, kita bentuk tim untuk pertama melakukan eh, pengecekan ya, pengecekan ke lokasi gitu, apa yang sebenarnya terjadi, klarifikasi kita, seperti pernah juga terjadi kekerasan terhadap anak yang memulung di PD Pasar ya, yang dilakukan kekerasan oleh pihak keamanan. Kita bentuk tim dan kita lakukan penelusuran, klarifikasi, ada juga upaya mediasi, sudah berapa kali kita melakukan mediasi, terutama kasus perundungan di sekolah. Ini alhamdulillah bisa diselesaikan. Sebenarnya kalau kita cepat, persoalan-persoalan anak ini bisa diatasi, bisa setidak-tidaknya Mbak Desi bisa diminimalisir. Seperti itu. Pak, apakah ada peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan seperti Bapak katakan tadi ada 200-an daripada dari tahun sebelumnya, Pak? Ya, kalau ini kan begini, ini kan terkait dengan laporan ya. Orang juga kadang-kadang ada terjadi, apalagi kalau terkait dengan asusila, pelecehan seksual. Biasanya dia menahan diri untuk membuat laporan. Ada juga laporan-laporan secara informal, ya. Tapi memang secara kalau mau dikalkulasi angkanya tinggi dan ini ya harus menjadi perhatian kita juga ya. Bukan hanya sekedar melihat angka, tapi setidaknya juga perlu diperhatikan oleh masyarakat apa upaya pemerintah selama ini. Sudah ada dinasnya sendiri, sudah ada UPTD-nya, sudah dibentuk juga KPAD-nya, walaupun memang KPAD khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini di kabupaten kota belum ada. Pak, tidak Itu, hanya Mbak. dari sisi KPAD, bagaimana Pak peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, Pak? Ya, itu tadi saya sempat menyenggol tadi ya, parenting ya. Karena madrasah yang paling dasar itu ya keluarga. Bukan berarti ketika anak sudah dititipkan di sekolah, urusan semuanya selesai. Harusnya orang tua juga bertanggung jawab. Kemarin di awal sekolah gitu ya, ada sosialisasi dari BKKBN untuk ayah yang mengantar anaknya. Padahal kalau saya pribadi sebenarnya itu sudah jadi rutinitas, tidak perlu digembar-gemborkan dalam sebuah jargon. Tapi setidaknya bukan itulah, itu momentumnya hanya untuk mengingatkan kita, sama seperti kemarin kita merayakan Hari Anak Nasional, bukan perayaannya itu yang substansial, tapi itu menjadi momentum untuk mengingatkan kembali seluruh stakeholder dari pemerintahan, dari kami KPAD, dari kita semua pihak sekolah, ya, pihak masyarakat, orang tua, bahwa ingat loh, anak ini adalah cikal bakal Indonesia ke depan. Baik anak sekarang, itulah cerminan bagaimana negara kita ke depan. Seperti itu, Betul Mbak sekali Desi. Pak, berarti untuk peran keluarga sendiri sangat penting untuk mendidik anak di rumah dan juga di luar itu bukan hanya dititipkan kepada guru ya Pak. Nah Pak, bagaimana bentuk edukasi yang diberikan KPAD kepada masyarakat khususnya orang tua dan guru untuk mengenali serta mencegah kekerasan terhadap anak? Ya, kami memang keterbatasan juga kalau kita mau masuk ke ranah keluarga itu jelas tidak mungkin. Ya. Kami paling maksimal kami melakukan upaya sosialisasi, edukasi melalui sekolah. Itu yang sudah dilakukan. Apalagi kemarin masa-masa MPLS, ada beberapa sekolah yang kita bisa datangi, yang bisa kita hadiri untuk ya berbagi pengalaman, berbagi, termasuk ini juga tadi catatan-catatan laporan kasus agar itu tidak terjadi lagi terutama perundungan di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu Mbak Desi. Pak, kalau boleh tahu sejauh ini Pak, bagaimana kerja sama KPAD dengan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan juga Kepolisian Pak? Ya, kalau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kami satu ya, ini masih di bawah koordinasi yang melekat lah. Kalau dengan pihak kepolisian, dinas sosial, kemudian kota kabupaten, itu kita intensif. Walaupun memang sejauh ini kadang sifatnya kasuistik, tapi ada tim satgas Mbak. Kami juga sudah ada tim-tim khusus di Dignas Kota Palembang. Kita tergabung juga dalam tim khusus ya,
dalam penanganan kasus perundungan di sekolah, kemudian juga di Dignas, provinsi juga sama seperti itu juga. Nah, ini ada yang terbaru lagi, Mbak Desi, kami sudah berkoordinasi terkait dengan anak yang putus sekolah. Ini juga angkanya luar biasa tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Ini juga harus jadi perhatian, karena pendidikan itu sangat penting. Kita kebayang kalau anak-anak ini putus sekolah mulai dari banyak loh anak yang putus sekolah dari SMP dan SMA. Kejadian tawuran kemarin itu bukan hanya anak yang sekolah, tapi kebanyakan juga anak-anak putus sekolah yang tawuran itu. Seperti itu, Mbak Desi. Berarti dari KPI sendiri sudah menyiapkan tim khusus ya Pak di daerah-daerah, khususnya di Sumatera Selatan. Nah Pak, apakah anak-anak di wilayah pelosok Sumatera Selatan juga mendapat perhatian dan perlindungan yang sama seperti yang di kota besar Pak? Ya, tentu karena KPAD hanya terpusat di provinsi ya, kami koordinasinya melalui Dinas Perlindungan Perempuan Anak di kota kabupaten. Alhamdulillah dan di kota kabupaten juga sudah hampir semua terbentuk UPTD-nya. Jadi itu untuk memudahkan kita. Belum lagi kalau di kepolisian kan memang sudah ada unit khususnya, unit perlindungan perempuan dan anak. Itu juga memudahkan kita kalau terdapat laporan-laporan untuk segera ditindaklanjuti. Itu memudahkan penjangkauan. Setidak-tidaknya bisa Anda menghandle. Kemarin juga DP3A membuka hotline, karena itu hotline-nya sebenarnya ada sosialisasi dari kementerian, nomor khusus. Berarti KPAD sendiri juga menangani menyediakan layanan konseling atau rehabilitasi psikologis untuk anak korban ya Pak? Ya, tentu kalau secara personal kita kerjasamanya dengan dinas perlindungan perempuan dan anak, karena mereka yang menyiapkan psikolognya ya. Walaupun memang sempat KPAD kemarin sudah mengagendakan untuk kerjasama dengan Fakultas Psikologi salah satu universitas negeri di Kota Palembang, ya, Fakultas Psikologinya. Itu khususnya begitu. Jadi kalau ada laporan-laporan masuk, bisa kita arahkan ke Fakultas Psikologi untuk penanganan lebih lanjut. Pak, kalau tadi dari sisi peran orang tua, nah Pak, bagaimana Pak upaya KPAD dalam membentuk lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak? Ya, kami bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak karena ada program namanya program Sekolah Ramah Anak ya. Sekolah Ramah Anak. Nah, Sekolah Ramah Anak ini Mbak Desi itu ada kriteria-kriterianya. Salah satunya misalnya ada UKS-nya. Yang kedua kantin yang layak anak. Kemudian ada tempat peribadatan ya. Walaupun rapi kita dalam menyusun atau membuat instrumen itu, ya kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah itu masih bisa saja terjadi, dan ini bukan rahasia umum gitu. Walaupun sudah dipasang kamera CCTV di sekolah, udah usah di sekolah di sekolah yang jauh ya, udah usah yang di sekolah tertinggal di tengah kota saja. Sekolah-sekolah yang sudah maju judulnya IT gitu, itu masih ada juga terjadi. Nah, tapi setidaknya instrumen-instrumen sekolah ramah anak ini sudah dibangun. Itulah ada bentuk apresiasinya nanti dari pemerintah masuk klasifikasi sekolah ramah anak. Seperti itu, Mbak Desi. Berarti sudah ada program untuk diselenggarakan dari KPAD sendiri, yaitu program ramah anak ya Pak, untuk di sekolah-sekolah. Ya Pak, apa harapan Bapak terhadap peran media dalam menyuarakan isu-isu perlindungan anak Pak? Nah, ya baik. Media ya tentu sangat penting ya. Walaupun tadi sempat tersenggol juga, perkembangan media ini kadang juga ada yang disalahgunakan oleh anak-anak. Betul sekali. Dalam konteks informasi mungkin berbeda. Pentingnya media, salah satu kemarin bagaimana viralnya seorang anak yang dirantai oleh orang tuanya, itu viral oleh karena apa? Oleh karena media. Padahal saya bilang sama teman wartawan juga, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, kesalahan dalam parenting yang dilakukan oleh orang tua, ini sebenarnya, sekali lagi, fenomena gunung es, sebenarnya banyak terjadi. Kita ada kan mendengar dulu kalau anaknya nakal dikurung di dalam kamar mandi sampai dipukuli kepalanya gitu ya. Cuma kebetulan, nah ini juga salah satu hal yang positif sebenarnya dari sisi media. Karena ada media, langsung ada tetangganya yang ngupload, langsung viral. Nah, ternyata orang tua baru, oh iya salah. Itu
hal ini sebenarnya kalau sudah masuk ke ranah publik, ini kan mengganggu. Sama termasuk ada yang salah satu anak yang dicemplungin di dalam sungai kemarin. Nah itu juga viralnya lewat mana? Nah, ya media. Inilah mahalnya perkembangan media sekarang. Tidak ada lagi yang bisa ditahan. Itulah juga sebenarnya Mbak Desi yang segaris dengan naiknya tingkat laporan tadi, pengaduan-pengaduan masyarakat. Karena mudah kan, laporin langsung saja di tag, IG kami juga di tag, masuk laporan. Makanya kecenderungan bahasanya semakin meninggi itu tidak bisa dihindari. Begitu. Berarti ada sisi positif juga ya Pak dari peran media itu sendiri. Betul, betul, harus kami akui. Kalau tidak, tapi walaupun gitu juga ya, no viral no justice. Kalau tidak diviralkan, tidak dapat perhatian gitu ya. Itu juga jargon yang Termasuk apa sisi ya, positifnya ya Pak. iya, tapi rada ironis Pak. Masa nunggu viral dulu gitu kan, Baru harus bergerak. ditangani. Tapi iya, begitu. Baik Pak, untuk terakhir Pak, apa pesan dan himbauan Bapak kepada masyarakat Sumatera Selatan agar lebih peduli terhadap hak dan perlindungan anak? Ya, pertama kami mengapresiasi ya apa yang coba dihadirkan oleh pemerintahan provinsi. Kita jangan juga hanya bisa menuntut sumbangsih besar dari pemerintah, tapi kita juga harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Munculnya retreat kemarin itu salah satu bentuk hadirnya pemerintah. Kita tahu Mbak Desi ini sekarang lagi efisiensi, tapi bukan berarti menutup terobosan-terobosan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Pak Gubernur hadir dalam MPLS. MPLS juga kan dulu bukan rahasia umum, sering terjadi juga kekerasan di MPLS. Ini juga satu bentuk perhatian dari pemerintah. Kita sangat bersyukur kita dapat sosok pemimpin yang yang memang bersahabat dengan anak. Kita nggak kebayang KPAD ini nggak semua provinsi lo punya. Itu artinya pemimpinnya sendiri di Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya sangat memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan anak ini. Tinggal sekarang bagaimana kita bahu-membahu, ada di situ DP3A, ada di situ Dinas Sosial, ada di situ pihak kepolisian juga, ada di situ termasuklah kami di situ ya dibentuk. Bagaimana kita bahu-membahu, ada BKKBN, bahu-membahu untuk menjaga kualitas tumbuh kembang anak ini. Seperti jargon yang ada sekarang pada Hari Anak Nasional 2025 ini, anak hebat menuju Indonesia Emas 2045. Nah, seperti itu. Jangan cuma sekedar jargon, menumbuhkan anak yang hebat itu ya tentu gizinya harus cukup, psikologisnya harus baik, ya fasilitas sarana prasarana pendidikannya juga harus terpenuhi. Seperti itu Mbak Desi. Berarti sudah banyak program-program yang dijalankan dan juga pemerintah turut andil dalam program tersebut ya Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Latif Mahfuz atas penjelasan yang sangat informatif mengenai kondisi dan pelindungan anak di Sumatera Selatan. Semoga Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kepedulian kita dan aksi nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh kasih bagi anak-anak kita. Baik Pak, terima kasih. Demikian perbincangan kita dalam Liputan Metropolis hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.